Dengan semangat juang yang membara, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sebanyak 12.000 bertempur melawan pasukan Visigoth yang berjumlah 100.000 yang dipimpin langsung oleh raja mereka, Raja Rodrik, di daerah sungai Guadalete, Spanyol, sehingga pertempuran ini disebut dengan Perang Guadalete. Pertempuran inilah yang menentukan sejarah Spanyol atau yang lebih dikenal dengan Andalusia pada saat itu, yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, membuat kota Andalusia menjadi kota modern yang dijadikan kiblat pengetahuan dunia selama 8 abad lamanya. Kejayaan Andalusia ini tidak lepas dari sosok dari suku Barbar Tariq bin Ziyad, sang panglima perang yang gagah berani. Tariq bin Ziyad sangat dikenal dalam sejarah Spanyol. Ia adalah seorang jenderal perang dari dinasti Umayyah yang memimpin langsung kaum muslimin atas penaklukan wilayah Andalusia pada tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad adalah salah satu keturunan dari bangsa Barbar di Afrika Utara. Tariq bin Ziyad lahir pada tahun 50 Hijriah yang dikenal di sukunya sebagai pemuda yang berani dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ia telah memiliki keahlian menunggang kuda menggunakan senjata dan ilmu bela diri saat berada di sukunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar di 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan Eropa, yang pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Pada tahun 89 Hijriah, Tariq bin Ziyad mulai memeluk Islam langsung di hadapan gubernur Afrika pada saat itu, Musa bin Nusair, yang ia kagumi sebagai pemimpin yang bijaksana dan gagah. Jiwa kesatria Tariq bin Ziyad semakin terlihat setelah memeluk Islam dan dekat dengan gubernur Musa bin Nusair. Kemudian ia lebih serius untuk mendalami tentang ajaran Islam. Sejarah penaklukan Andalusia pun dimulai pada tahun 597 Masehi. Wilayah tersebut dipimpin oleh seorang raja yang dikenal zalim bernama Raja Rodrik yang tidak adil kepada rakyatnya. Bahkan tidak segan untuk memaksakan rakyatnya sesuai dengan keinginannya, termasuk tentang keyakinan yang dianut meskipun dengan ancaman bagi siapa saja yang membangkang. Sikap Raja Rodrik yang demikian membuat Raja Julian marah. Raja Julian adalah seorang pemimpin daerah Ceuta, wilayah perbatasan Spanyol. Hal ini diperparah dengan sikap Raja Rodrik yang memperkosa putri Raja Julian pada saat menuntut ilmu di daerah Toledo, ibu kota Andalusia pada saat itu. Berawal dari hal itu, Raja Julian mulai mendekati kaum muslimin di daerah Afrika dan bertemu dengan gubernur Musa bin Nusair dengan menyampaikan pesan terkait kondisi Andalusia dan sikap Raja Rodrik yang zalim tersebut. Raja Julian berniat untuk membalas dendam kepada sang raja. Raja Julian adalah penguasa di daerah perbatasan dan ia menyampaikan siap untuk memberikan jalan selebar-lebarnya, bahkan memberikan bantuan bagi kaum muslimin untuk menjatuhkan Raja Rodrik. Sebagai pemimpin yang bijaksana,
Gubernur Musa bin Nusayr tidak langsung percaya dengan informasi yang disampaikan Raja Julian. Kemudian Musa bin Nusayr mengirim utusan ke wilayah tersebut Tariq bin Malik untuk menyelidiki tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Raja Julian. Setelah diselidiki dan informasi itu adalah benar, maka Gubernur Musa bin Nusayr segera membentuk pasukan dan menunjuk Tariq bin Ziyad sebagai panglima perang pasukan kaum muslimin pada saat itu. Meskipun Tariq bin Ziyad masih belum lama memeluk Islam dan bukan berasal dari kalangan bangsa Arab, tapi sang gubernur yakin bahwa di bawah kepemimpinannya kaum muslimin akan meraih kemenangan karena Tariq bin Ziyad memiliki jiwa kepemimpinan dan kesolehan sebagai seorang pemimpin. Setelah melalui perundingan, akhirnya Tariq bin Ziyad menerima misi itu. Kemudian ia berangkat menuju Andalusia pada tahun 92 Hijriah dengan membawa 70.000 pasukan kaum muslimin. Perjalanan itu semakin dimudahkan dengan bantuan kapal-kapal yang disediakan oleh Raja Julian untuk penyeberangan kaum muslimin. Dalam perjalanannya, pasukan Tariq bin Ziyad ini menyeberangi selat dan menuju bukit, dan hingga saat ini bukit tersebut diabadikan dengan nama Jabal Tariq atau Gunung Tariq, dan dalam bahasa setempat dikenal dengan nama Gibraltar. Dalam sejarah tercatat setelah pasukan kaum muslimin sampai di Jabal Tariq, panglima perang mereka memerintahkan untuk membakar semua kapal yang mengantarkan mereka menyeberang. Hal ini dilakukan untuk membakar semangat jihad kaum muslimin agar tidak kembali pulang sebelum meraih kemenangan. Setelah kapal dibakar, kemudian Tariq bin Ziyad naik ke atas bukit dan memberikan pidato yang berapi-api untuk semakin mengobarkan semangat juang pasukannya. Ia mengatakan kepada pasukannya, "Di belakang kalian ada lautan yang luas dan di depan kalian ada musuh. Maka tidak ada pilihan untuk kalian selain maju dan memenangkan pertempuran atau wafat sebagai syuhada." Raja Rodrik yang mengetahui pergerakan kaum muslimin ke wilayahnya segera membentuk pasukan sebanyak 100.000 untuk menghadapi kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin hanya mendapat tambahan pasukan sebanyak 5.000 dari Musa bin Nusayr. Pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, kedua pasukan tersebut bertemu di tepi sungai Guadalete dan pertempuran pun pecah di tempat tersebut. Meskipun jumlah pasukan tidak seimbang, kaum muslimin dengan semangat juang yang membara tak sedikit pun gentar menghadapi pasukan Visigoth yang dipimpin langsung oleh Raja Rodrik. Kaum muslimin pun berjuang dengan sekuat tenaga melawan pasukan Raja Rodrik. Bahkan Raja Julian dan pasukannya juga ikut bertempur untuk membela kaum muslimin. Raja Julian menyebarkan berita di dalam pasukan Raja Rodrik untuk memecah konsentrasi pasukan Visigoth.
Raja Julian menyampaikan kepada pasukan Visigoth bahwa kaum muslimin datang bukan untuk menjajah Andalusia, tetapi ingin membebaskan rakyat Andalusia dari kekejaman Raja Rodrik. Dengan strategi ini membuat konsentrasi pasukan Visigoth pecah dan akhirnya Raja Rodrik terbunuh dalam pertempuran itu. Dengan terbunuhnya Raja Rodrik membuat pasukan kaum muslimin lebih mudah untuk menguasai kota-kota lain hingga sampai ke jantung kota kerajaan Visigoth di Toledo. Setelah kaum muslimin menguasai Toledo, Gubernur Musa bin Nusayr mendengar kabar tersebut dan menghentikan pergerakan kaum muslimin untuk berhenti di sana. Sementara Gubernur Musa bin Nusayr dan pasukannya bergerak dari wilayah barat dengan membebaskan kota-kota kecil yang dilaluinya hingga bertemu di wilayah Toledo. Setelah kedua pasukan tersebut bertemu, maka keduanya bergerak ke arah utara untuk memperluas wilayah dengan menebarkan hidayah Islam di wilayah Eropa. Dalam kurun waktu 2 tahun, kedua pasukan berhasil menaklukkan kawasan Spanyol, Portugal, hingga Perancis. Tetapi di tengah usahanya untuk memperluas wilayah penyebaran Islam, Tariq bin Ziyad dan Gubernur Musa bin Nusayr dipanggil oleh Khalifah Khalid bin Malik di Damaskus. Dalam sejarah disebutkan seandainya Khalifah Khalid bin Malik tidak memanggil mereka, mungkin hampir seluruh kawasan Eropa berhasil dikuasai oleh pasukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusayr. Namun takdir berkata lain. Sejak kejadian tersebut, niat mulia Tariq bin Ziyad untuk memperluas wilayah penyebaran Islam belum terwujud. Terlepas dari semua itu, karena jasa Tariq bin Ziyad membuat kawasan Andalusia menjadi pusat peradaban teknologi maju pada saat itu dan berjaya menjadi wilayah Islam selama 8 abad lamanya. Demikian biografi sang legenda Tariq bin Ziyad yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang sikap seorang pemimpin, panglima perang, dapat meraih kemenangan dengan niat yang sungguh-sungguh, dapat mewujudkan cita-cita yang mulia. Terus ikuti channel ini dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk menambah wawasan kita tentang biografi tokoh yang dapat menjadi inspirasi untuk kehidupan kita selalu lebih baik. Terima kasih.